film yang menurut orang jelek tapi menurut lu bagus. Joker 2. Joker 2 aneh. Lu bilang bagus. Gua kepikiran sama film yang paling gua suka banget deh. La La Land. Wah anjing. Bodo amat. Gua mau di Jasmine juga bodo amat. Kalau Bang Eno nanya sama aku, film favorit aku apa? Film favorit aku tuh Whiplash. Oh, Itu dia. Waduh. Ya. Gua belum nonton. Tapi kalau Whiplash Belum, gua cuma dengerin lagunya doang gitu. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Tapi dia bukan wibu. Jadi kita nggak perlu briefing karena dia bukan Ya, wibu. Oke. Sejujurnya saya agak terkuras energinya di sini. Agak kena culture shock di sini. Oke. Jadi berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Timo Ngelantur. Timo Ngelantur datang jauh-jauh ke Clean Sound cuman untuk dihardik ya. Karena dia bikin kekacauan kemarin di internet. Katanya yang mana? Dada jelek. Wah, anjing. Mau bahas dari situ dulu. Dada jelek bro katanya bro. Iya. Jelek bro. Gak. Jangan langsung ke situ dong. Pelan-pelan dulu. Nah, jadi daripada bikin banyak musuh, kita kenal-kenalan ulang dulu nih ya. Dari Ngelantur Timo nih ya. Kenapa namanya Ngelantur sih lo? Jadi apakah emang lu mendeskripsikan diri lu tukang ngelantur atau gimana gitu? Kenapa nama channel lu Ngelantur? Namanya Ngelantur karena sebenarnya awalnya brand kan. Iya, Jadi, brandingnya kan. Maksud aku gini, aku tuh awalnya bukan konten kreator. Awalnya tuh lebih buat baju. Karena aku desainer, aku kuliahnya basically DKV. Jadi aku jualan baju, bisnis, ibaratnya kecil-kecilan. Cuman aku mainnya tuh yang main idealis lah, bukan bisnis yang baju yang masif gitu. Oh, yang jualek kayak satu lusin doang gitu Iya, ya. tapi mahal limited edition. Oh, Gitu. iya. Karena aku gambar manual sendiri bajunya gitu. Satu baju satu lu gambar-gambarin? Ya enggak, satu jenis, satu gambar, 12 satu lusin lah. Oke. Nah, karena memang pada awalnya idenya itu memang ngelantur gitu. Jadi gambar itu ngelantur. Memang awalnya pengen ngekritik apapun itu dari politik lah, pop culture, apapun itu. Tapi lewat ngelantur. Tapi versi gambar gitu. Awal dari baju. Okay. Nah cuman kan aku mikir ya, aku kan bukan Bang Eno ya yang jago di masalah. Mulutnya mulai main nih, baru menit berapa nih anjing. Iya, jadi ya aku pikir ya kan masih kuliah juga. Masih kuliah. Ini ya, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu lah ini. Masih awal lah. Jadi masih bocil kemarin sore sebenarnya ngelantur gitu. Cuman aku pikir gimana cara buat naikin bajunya, aku bikin konten. Pikir segampang itulah. Jadi lewat konten, jadi orang bisa ngelihat bajunya, lirik bajunya. Makanya pin IG-nya baju anjir. Iya, awalnya itu. Jadi bukan, wah gue mau bikin channel nge-review namanya Ngelantur sebenarnya. Bukan. Jadi benar-benar emang nama brand baju aku Ngelantur. Ada baju Ngelantur gitu. Nah, terus bikin konten. Awalnya kemana-mana. Bener-bener bahas apapun. Ngelantur yang the real ngelantur. Oh, berarti awalnya bukan cuma film doang? Enggak. Cuman memang okay. ada segmen film waktu itu gitu. Dalam seminggu atau 2 minggu sekali tuh ada bahas film. Dan ngobrol itu. Lebih ke podcast lah. Nah cuman kayaknya yang masuk tuh yang ditonton film. Jadi baru fokus ke situ. Tapi tetap maksudnya esensi utama itu ngelantur. Ya, jadi orang kadang-kadang suka komen di YouTube aku kan. Bang lu kayak terlalu kemana-mana bang, lu baca channel gua dulu namanya apa? Gitu kan? Betul. Dan akhirnya terusin tuh pivotnya sampai sekarang terus dedicated seminggu sekali nge-review sebuah film. Film Indonesia, film horor, film luar, film superhero. Film Malaysia juga ya? Film Malaysia juga sempat ditonton kan ya. Tapi lu emang kalau bahasa anak sekarang sesinefil itukah gitu loh? Atau baru-baru Sesineas itu kah bang? Iya. Gimana sih lo? Sesinephil itu kah bang? Nolan banget, Nolan. Iya. Lu anaknya Nolan banget gak gitu? Ini agak tricky sebenarnya. Nah, oke. Sebenarnya aku sempat debat juga waktu itu sama Bang Jokan juga pernah sempat kita ngobrol masalah apa definisi sebenarnya dari sinefil gitu kan. Lu debat langsung tuh? Oke. Iya karena waktu itu ya ada, jadi kita ya itu adalah, jadi aku lagi diundang podcast, baru mau pulang, jadwal selanjutnya Bang Jokan ketemu di depan rumah tuh. Di depan rumah. Terus udahlah kita awalnya aduh gimana ya. Jadi akhirnya kita podcast berdua. Pokoknya waktu itu kita debatin masalah definisi sinefil. Nah, sebenarnya sinefil itu kan nggak cuman dipakai untuk orang-orang yang nonton film-film berat doang kan. Sinefil itu kan sinema film apa sih? V-nya tuh cinta gitu kan gue lupa tuh. Iya, maksudnya kayak audiophile gitu, audiophile aja emang kan demen gitu. film aja, emang demen film. Lu nggak cuman suka MCU misalnya, lu cuman suka anime gitu. Lu bener-bener
apapun lu Apapun libas lu gitu. tonton, Sebenarnya harusnya kayak gitu. Harusnya. Cuman memang definisi yang lebih beredar di masyarakat saat ini adalah tontonan yang berat. Jadi kalau misalnya lu nggak nonton 12 Angry Men, lu bukan sinetron gitu. Kalau gua mikirnya Cinefil itu title untuk orang elit dalam dunia Ya, elitis. film. Elitis. Nah, elitis itu kan iya. maksudnya ya film-film yang notabene dibuatnya misalnya sama Stanley Kubrick Ya. misalnya gitu kan. Ya. Gitu-gitu loh. Godfather apalah. Martin Scorsese gitu. Iya. Nah, oke. Cuman karena memang definisi yang lebih dipahami sama masyarakat saat ini adalah seperti itu, makanya saya tidak pernah mendefinisikan diri saya sebagai seorang sinetfil. Jadi lu apa sebutannya? Gue orang yang hobi nonton film. Udah. Dan itu dari kecil apa baru-baru ini? Kan Dari kecil. Dari kecil. Oke. Ya, jadi dari SD memang papa aku itu sering beliin CD Blu-ray DreamWorks. Jadi aku tuh dari kecil, nah ini yang aku berkali-kali tuh kalau misalnya lagi bahas anime aku sering senggol-senggol masalah ini. Aku tuh besarnya dari barat. Ya. Kiblatnya barat. Disney, DreamWorks, Pixar gitu-gitu loh. Makanya kalau ngelihat gambar kayak One Piece, wah anjing mata gue bisa. Iya. Beda anjing. Benar. Satu triknya, satu Dari gambaran. Objektif gitu dong. Iya, Objektif iya, dong. iya, Objektif kan. Objektif. Benar. Objektif gitu. Cuman lagi-lagi nah ini juga lagi-lagi wibu juga banyak yang cuman otaknya satu jalan satu Iya. segang senggol gitu. Iya, Selebar bahu. Setuju. Agak setuju. Ya, tapi gua nggak bilang semua wibu gitu kan. Semua. Mayoritas lah ya. Iya, Mayoritas ibu. Cuman yang enggak cuman gua sama Akil. Ya. Iya, cuman maksudnya jadi banyak yang nge-hate ketika aku bahas anime, langsung ngecap kalau aku pembencinya anime gitu, pembenci gambar-gambar barat. Padahal bukan timur. pembenci ya. Padahal bukan pembenci. Pengutuk lebih tepatnya. Numpang lewat. Ya kalau dandanan kutuk boleh lah. Wah. Oke. Cuman gini, tapi terbukti maksudnya aku juga suka nonton beberapa anime kan. Kalau gambar-gambar kayak Masashi Kishimoto aku berkali-kali bilang aku suka banget gambar Masashi Kishimoto gitu. Oh ya. Ya, meskipun Jepang banget tapi secara anatomi tubuh gitu ya, detail itu benar-benar halus hitungannya. Nggak kayak Ichiro Oda gitu. Itu aku selalu itu yang bikin aku susah untuk memulai One Piece tuh itu sebenarnya. Nggak ikutan ya. Nanti ya. Nanti. Musuh satu nih. Sabar dulu. Kemarin Dera udah kena anjing. Iya. Ini ngomongin secara luas dulu lah, secara visual kan. Iya, secara visual. Tapi akhirnya lu dari kecil emang udah suka nonton dan waktu pada saat sebelum jadi YouTuber masih tetap nonton tuh. Banyak-banyak Jadi film. emang tiap hari nonton, tau gak yang CD bajakan gitu kan, yang biasa di tukang bakmi 5.000-an, 10.000-an ya. Maklum bukan orang kaya lah Pak ya. Ya, tapi jangan lagi ya, udah selesai era boleh. pembajakan ya. Udah selesai ya. Itu zaman masa dulu. kegelapan lah. Masa Dark Ages lah. Dark Ages ya. Tapi memang aku besar dari situ. Jadi benar-benar kalau misal di tempat bakmi gitu pasti mau minta dibeliin kayak gituan. Tapi papa aku selalu ngajarin kalau misalnya ya almarhum ya karena udah meninggal. Jadi papa aku selalu ngajarin kalau emang ada film yang bagus, kita harus ngehargain seni tuh ya harus ngehargain beli yang OG yang Blu-ray. Makanya kayak film DreamWorks, film favorit aku tuh Prince of Egypt. Itu film Musa ya. Itu DreamWorks pertama 1998 itu bagus. Itu gambarnya masih yang desain karakter itu kotak-kotak gitu loh. Iya, tapi itu bagus. Itu gambarnya aku Masa lu suka. gak nonton sih? Tunggu, gue lagi mikir karena ada banyak nggak tahu ya animasi Musa tuh banyak atau enggak ya? Banyak, cuman yang terkenal ya Prince of Egypt. Gak tau lagi gue gitu. Ada juga yang Joseph King of Dreams gitu. Biasa emang kan DreamWorks itu kan emang kreator-kreator awalnya itu emang Kristen kan. Backgroundnya gitu. Makanya mereka ambilnya dari Alkitab Kisah-kisah biasa Alkitab awal. kan. Iya. Oke, berarti dan sampai sekarang akhirnya lu seriusin Iya. Personality brand lu di internet sebagai reviewer film. Iya. Nah, kita nanya dulu nih, sekarang best director lu siapa? Kan kalau Cinefil pasti ngomong gitu. Director kesukaan lu apa, bro? Gacoan lu siapa nih? Iya, Gacoan lu iya. nih yang lu pegang dan never wrong gitu. Oke, ini favorit atau terbaik menurut aku gimana nih? Bedanya Nah, Favorit yang suka. ini juga Favorit yang aku suka. juga sering debat sama orang lain. Masalahnya orang lain gak terima nih kalau misalnya aku ngomong kayak gini. Oke, Jadi- gue pakai definisi gue ya. Oke. Yang lu mau dia keluarin film apapun lu bakal berusaha untuk bilang itu bagus even though itu jelek. Itu bisa sebutan apa? Oke. Favorit ya? Oke. Kalau terbaik, Aku nggak pernah kayak gitu. oke. Ya. Aku pasti kalau emang jelek aku bilang jelek. Emang aku agak aneh sih. Oke. Jadi sekarang coba beda dulu. Apa itu yang favorit, apa Oke. itu yang terbaik? Kalau favorit itu, aku tahu ini film jelek, tapi aku masih bisa suka nontonnya. Oke. Contohnya ya, karena aku fans MCU, yang kadang-kadang orang nggak ngerti aku fans MCU karena aku sering sampah-sampahin. Tapi emang aku fans MCU, aku selalu ngikutin film MCU. Paham gak? Gue juga fan BNH, Iya, tapi iya gue sering kan? sampah-sampahin. Ya itu yang objektif. Iya, Itu iya, fans iya. yang punya rasio gitu loh. Bener. Gitu. Nah,
kalau ke MCU, misalnya nih, Thor The Dark World, Thor 2, itu kan sampah mampus kan? Oh iya, sampah banget. Iya. Yang Malekith. Sampai nggak tahu kan? Yang Malekith. Sampai nggak tahu, sampai Iya nggak Yang lupa. ya si Mana? yang ceweknya Lawannya Dark Thor. Elf. Iya. Lawannya Dark Elf. Yang si jinnya kesurupan. Iya. Bukannya Ragnar, itu ini kan Ragnarok. Bukan. Ragnarok tiga yang Oh iya, anjir, ada yang kedua ya? Ada yang Ah, kedua. sampai nggak tahu kan? Apa lu Sampai nggak lupa. inget kan? Itu kan Sampai sampah lupa. mampus. Nah, itu aku bisa nonton berkali-kali. Tapi aku tahu itu sampah. Kenapa? Karena aku fans banget Loki. Sampai anjing aku kasih nama Loki. Oke. Loki itu di situ bener-bener dia nggak carry banget. Bener-bener maksudnya kalau nggak ada Loki, wah itu busuknya nggak ketolongan. Tapi karena Loki itu menambah add another layer. Karena kan itu bener-bener cuman protagonisator, villainnya sih Malekith. Malekith. Tapi Loki itu punya peran penting sebagai antihero di situ sebagai tahanan dari Avengers 1 karena dia habis ngobrak-abrik New York, ditahan di Asgard, ya kan? Di penjara, tapi si Thor minta bantuan Loki buat nemuin si Malekith gitu loh. Itu jadi ngenambah another layer yang aku jadi suka. Tapi aku tahu itu film hancur. Ya itulah definisi yang ya ada yang favorit. Oke. Ada yang tapi terbaik. ada yang terbaik. Kalau terbaik memang aku akui secara objektif itu bagus banget secara kualitas gitu. Oke, kalau gitu sutradara terbaik lo dulu. Sutradara terbaik sepanjang masa. Sepanjang masa. Steven Spielberg, the one and only. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Oke, Nggak ada lawan. Oke. Kalau dengar kata Steven Spielberg gue langsung gitu. Jurassic Park. Tapi itu magical sih buat gue waktu gue kecil. Enggak, itu enggak ada yang debat lah. Gila men. Steven Spielberg itu dia gini, kenapa aku bilang Steven Spielberg? Mungkin orang-orang cinephile mungkin kayak Bang Hasan Iya. di sini. Gila gue udah cinephile fix. Gue udah cinephile. Bacot aja gitu. Dewa Cinephile. Sebenarnya Bang Hasan lebih cinephile daripada saya sebenarnya. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Nih terbang nih ntar balik lu. Kan gue nggak tahu. Soalnya lagi-lagi aku nggak sebanyak itu nonton film berat sebenarnya gitu. Cuman gini, Steven Spielberg dia memang spesialis bikin film-film yang family friendly, yang heartwarming, film-film yang bisa ditonton semua umur, semua kalangan tanpa ada batasan tertentu gitu, tanpa ada batasan genre tertentu spesifik. Kayak misalnya kalau misalnya Nolan dengan science fictionnya misalnya, atau misalnya Tarantino dengan thriller, kakinya, Fincher dengan thrillernya gitu kan. Kaki mulu lu. Iya, nah si apa namanya Steven Spielberg itu dia nggak terbatas dengan itu, tapi itu yang bikin dia jadi the GOAT karena dia bisa bikin semua genre gitu. Bahkan 3 film terbaik yang Steven Spielberg menurut aku. Jurassic Park nomor 1, Schindler's List nomor 2, Oke. Jaws nomor 3. Jaws. Iya sih, benar sih. Nah, Ya. uniknya 3 film terbaiknya dia buat aku 10/10. Jaws. Dimana itu jarang banget aku, bahkan kalau favorit, nah kita ngomongin favorit mungkin. Favorit aku Tarantino. Oke. Saudara favorit aku Tarantino. Cuman kalau misalnya kita fair-fairan Tarantino, jujur nggak ada film Tarantino 10/10. Bahkan film terbaiknya dia menurut aku Pulp Fiction. Atau Inglourious Basterds misalnya. Ya. Itu menurut aku bukan 10/10 gitu. Oke. Tapi Steven Spielberg itu menurut aku tiga yang terbaik itu 10/10 dan genrenya beda-beda. Schindler's List biopic, Jaws itu horror, Jurassic Park ya ada horornya, ada science fiction. Tapi family friendly. Family friendly juga. Iya sih, benar. Benar sih, benar. Gue nonton Jaws takut sama Lo takut kayak gini. Iya, lu bayangin bro, anjing. Kalau gue pelajarin Jaws Steven Spielberg itu yang ngebuat dia bisa ngedirect Jurassic Park dengan baik sih menurut gue. Karena Jaws itu dia berhasil menemukan, kalau gue ya ngelihatnya sebuah metode di mana do not show. Iya. Tapi di sini ditantang, you must show. Ya. Gue juga bisa gitu loh, jadi kayak nunjukin. Benar. Ngerti gak sih lu? Di Jaws kan hiu-nya kan nggak keluar. Iya gitu loh. Nggak keluar. Jaws itu hiunya tuh cuma muncul 13 menit kalau nggak salah, atau bahkan kurang dari 10 menit muncul di filmnya. Itu pun juga nggak bentuk yang. Iya, nggak bentuk full sebenarnya kalau gue lihat ya. Dan itu yang nah meanwhile lu di Jurassic Park, Lu ngasih munculin. semua. lu posisi semua. Itu buat gue iya, sebuah bener-bener. kontradiksi yang kayak Karena gue jago men gitu. Iya, karena emang tantangannya di situ. Maksudnya manusia nggak pernah ngelihat dinosaurus seumur hidup manusia gitu kan, dan dia harus ngehidupin itu gitu. Iya. Meanwhile orang udah tahu hiu dan dia mesti bikin hiu lebih serem. Lebih serem, Iya. lebih menakutkan dengan cara di hold malah. Iya. Dengan cuma cara laut, orang yang penjaga pantainya dolly zoom kamera set, atau musiknya si John Williams, deng cuman Iya. EF nada doang lo, gila itu. Bisa gak kayak gitu kita sih? Nggak bisa. Bisa gak lu? Nggak bisa gue. Gue paling juga. Kunci. Iya. Tahu gak?
Gue tahu, tapi gue nggak tahu. Ngerti gak sih? Kayak, oh iya ngerti. Tapi kalau ditanya, oh iya. Sinefil harus paham, San. Ya udah nanti besok gue belajar musik. Nesco. Belajar musik. Ya gue sinefil bro. Oke, berarti best movie of all time. Best movie of all time. Oke, aku sering bilang sih, Citizen Kane. Ngerti. 1941, film hitam putih. Kenapa aku bilang itu yang terbaik? Karena GOAT itu aku nggak pernah kayak harus saklek gitu. Setiap orang harus punya GOAT. Susah. Film terbaik itu range-nya tuh terlalu luas ya. Itulah film menurut aku seni tertinggi gitu. Oke. Nah, Citizen Kane itu di tahun 1941 dia bisa nge-influence semua film-film mengenai orang yang tamak, yang haus akan kekuasaan, haus akan kekayaan, tapi nggak pernah selalu kosong hidupnya kan. Itu kan banyak banget film-film kayak gitu kan. Itu semua menurut aku Citizen Kane sih. Dari satu. Gitu. Dan gimana cara dia nge-achieve sinematografi, horornya itu. Iya, dia memperkenalkan embodiment villain yang ini tau gak sih lo? Yang jadi ngetren pada saat itu. Iya, maksudnya ya zaman segitu tuh villain ya villain. Jahat ya jahat, baik ya baik. Pure aja udah. Pure aja, hitam Black putih and white gitu aja kan, black and misalnya white kayak aja. ya film yang misalnya tahun 1939 itu kan filmnya ini apa namanya? Wizard of Oz. Oh ya. Itu juga buat aku 10/10 sih untuk genre anak-anak ya. Itu luar biasa. Tapi ya maksudnya itu villain yang paling ikonik kan si Wicked Witch of the West. Itu ya pure villain gitu. Meskipun ya mungkin tersakiti awalnya. Emang jahat story aja, dan emang jahat. Iya. Cuman tapi Citizen Kane ini bener-bener si Kane ini kan karakter utamanya si Kane ini kan. Dia bener-bener orang ya udah dia ngerasa oke, gue bisa dengan berpolitik gue bisa mendapatkan rasa cinta dari masyarakat, tapi dia gak dapetin itu. Oke. Sekarang gue mau nanya, ada satu nggak film yang menurut orang jelek, tapi menurut lu bagus? Nah ini berarti kita harus pakai parameter jeleknya tuh emang jelek yang orang bilang ancur gitu atau yang Enggak, bukan soalnya hancur, maksudnya kalau kayak- ancur susah ya. Rata-rata aja, Rata-rata kayak Barbie orang bilang kayak kurang nih. Rata-rata kurang. Oke, yang rata-rata kurang tapi aku masih suka banget. Iya, iya. misalnya gini, Masih oke lah untuk ditonton. menurut gua weapons atau long legs kurang banget. Tapi menurut lu bagus kan? Nggak, ini beneran nggak ngomong Beneran. Gue kurang suka, tuh biasa jujur. Long legs itu cuma lamban aja pacingnya, San. Ya, Gak long jelek. legs. Tar. Enggak, gue gak suka. Ini orang bego emang anjing. Bro, ayolah, long legs apaan aja lu cuma ngeliatin Nicolas Cage warna putih. Itu lamban aja, Wah, jadi ngantuk. Taruh lo, nanti kita masuk Orang perdebatan tapi kan itu. gue kasih contoh. Iya, oke. Contoh lu problematik anjing. Contohnya udah aneh. Jadi gue Oke lah, tapi lu ngerti kan maksudnya? Ngerti. Apa kira-kira? Oke, Satu yang- film yang orang-orang banyak bilang jelek tapi menurut lu ya, bagus, yang semua orang tahu aja, gampang banget. Gue yakin semua orang nonton Spider-Man 3. Spider-Man. Gua suka. Gua masih suka. Spider-Man 3 yang Dia cuma yang itu Toby. Venom. Cuma yang Toby. Venom. Tobey Maguire. Spider-Man 3 itu ini dong. Venom. Toby yang Venom sama. Oh iya, sorry. Di otak gua ini No Way Home. Venom. Oh, Iya. Oke, benar. Spider-Man 3. Ya memang aku nggak ngerti ya kenapa orang memaki-maki Spider-Man 3 kayak gitu karena Gua waktu bocil nontonnya happy kok. happy kan. Hah? Nah gini, mungkin ketika kita kecil kan kita nggak pernah lihat nggak pernah berita lihat, ya. atau kritikus media gitu kan. Oh nggak valid. Spider-Man di Indonesia kayak kritikannya nggak banyak deh. Yang baru-baru ini dong, coba deh ada nggak? Yang baru-baru ini. Yang oke deh, maksudnya di era 2010-an deh. Iya. Yang orang kan udah pada melek tuh, udah pada Gundala. Gundala. Ya elah. Senyumnya beda loh. Lu sih. Lu bikin perkara lu. Apa tim? Itu bagus. Oke, ada yang baru-baru ini. Apa tuh? Nggak tahu nonton atau enggak. Judulnya Monkey Man. Oh, Nggak nonton gua. apa? Patel David Patel. Siapa? Ini lo orang India itu. Oh, tahu. Dev Patel. Oh, Dev Patel. Sorry bukan itu. Yeah. Bukan ya? Bukan Monkey Man itu. Bukan. Itu Monkey Man. Yang pakai jarinya itu kan? Ya, Iya. kalau itu kan The Raid kan. Ya, ada yang Red versi. Enggak, maksud aku The Monkey, film horor. The Monkey. Wah. Oh, Nah ini Buat koridor rata-rata nih. Bukan. yang apa boneka. Oh, yang ting. Aduh, ting-tingan. gua enggak nonton. Itu Iya. film berdasarkan novelnya Stephen King. Stephen Oh King. iya, Stephen King. King. Kita tahu lah Stephen King Tahu, sedewa tahu, apa tahu. gitu dalam It. industri It. cerita Yeah. novel gitu dia dewanya dan ya dia kan ya itu salah satu karakter ikoniknya dia ya. Ya. Oh, itu dia dari situ. Ya, Oh. jadi kalau misalnya kan di Toy Story ada kan? Ya, Iya, ada. Kayak gitu. Conjuring pun ada. Itu pun di Toy Story jadi sosok yang ini loh. Yang ngeri juga. Mengerikan, bro. bukan yang ini. Mengerikan, bro. Itu memang karakter yang ikonik sebenarnya buatan Stephen King gitu. Nah, cuman di sini baru dibuat sama sutradaranya itu
ini Osgood Perkins. Osgood Perkins itu anaknya, kalau nggak salah ya, anaknya kalau nggak salah anaknya Norman Bates deh, kalau nggak salah deh. Oke. Norman Bates, film Psycho 1960. Yang Nah, itu kan Alfred Hitchcock. kalau ini nggak, maksudnya karakter utamanya si Norman Bates. Oh ya. Itu siapa Perkins lupa namanya, lupa, aduh sorry, kalau nggak salah ya, ini anaknya si Nah dia ini sekarang bikin film kalau nggak salah dia juga sutradara Longlegs deh, lupa deh aku. Ya, Pokoknya dia kemarin Oke, bikin oke. film The Monkey. The Monkey Tapi ya. intinya Tahu, kenapa tahu, tuh film menurut lu bagus? Oke, gini, orang aku ngecapnya ini Iya. kita ngomong regional Indonesia ya. Ya, boleh. Yang aku boleh. lihat di Indonesia gimana, orang-orang netizen gimana. Karena orang Indonesia tuh nggak bisa ngebedain antara film yang dibuat untuk surrealis sama film yang realis. Iya, realis. Oh. Ya, Orang Indonesia nggak bisa bedain. Benar. Iya. Jadi Oke, kalau oke. misalnya kayak di The Monkey, tiba-tiba di bagian akhir ceritanya nggak masuk akal, tiba-tiba jadi kiamat, terus habis itu ada orang yang ketabrak bus, terus habis itu tiba-tiba ada The Four Horsemen of Apocalypse. Iya, ada of that, ya, Apocalypse ya, tiba-tiba Apocalypse. muncul di situ, Kayak langsung terus film diterima tiba-tiba gitu ya. selesai gitu kan. Itu kayak maksudnya orang-orang Indonesia kan kayak ini apaan film kayak begini? Tapi iya, efektif iya, banget iya, sih iya. kalau kayak gitu endingnya. Tapi emang nggak tahu emang beliau Absurd begitu kalau kata gue mah. Enggak sih, Stephen King sih lebih bervariasi lah. Ya film It Ya. by Aneh. Stephen King gitu. Iya. Atau Stand By It- Me itu film itu by Stephen King. apa The Shining juga kalau nggak salah. Stephen King. Stephen King. Stephen The King. Shining. The Shining Stephen King. Oh iya. Shining. Iya, orang Stephen King Makanya. kagak suka sama filmnya, gue tahu. lu ya kemarin. Iya, gue, Bang Stephen, lu demen gak sama The Shining? Kagak ya gitu. Nggak, cuman Oke, ya oke. itulah maksud aku itu film yang kemarin dicaci maki karena ketika apalagi Iya. pas aku bikin reviewnya kan orang pasti ngelantur korps langsung wah penasaran nih, wah Bang Timo bisa kasih di 8 misalnya, wah pasti nonton gitu kan, nonton ini film apaan nih Bang lu bilang bagus gitu. Bahkan fans penonton lu juga nggak suka sama keputusan lu. Oh iya, itu ya berkali-kali sering kayak begitu, terutama ini yang mungkin lebih familiar lah Oke. ya, Apa? Joker 2. Joker dua aneh. Lu bilang bagus. Aneh. Lu bilang bagus. Aneh. Sorry bang. Bang, sorry bang. Gua expect Salah sama lu, Bang. undang bintang tamu Tapi, pemirsa. tapi bang, sorry bang, banget bang. Joker dua bang. Oh, Joker 2. Oke, biarkan dia gini. menjelaskan dulu. Biar jelasin Oke, dulu. Biar jelasin sabar dulu. Kasih paham Ditahan dulu. Hear him out dulu. Hear him out dulu. Argumen dulu. Oke. Bagus. Silakan bang. Tahan dulu. Siapa, Bang? Gitu. Jadi gini. Nah, ini gue jadi netizen. Anak MCU soal revisi. Iya. Udah mulai MCU. Padahal giliran aku bahas maki-maki film MC dibilang fans DC. Iya, emang. Bangsat deh, Goblok banget. Enggak, tapi kenapa bang? Kenapa? Oke, Joker fully ade ya. Iya, namanya. fully ade. Gini, lagi-lagi ini masalah perspektif aja. Jadi kalau misalnya Bang Eno atau Bang Hasan bilang ini nggak terima sama sekali bahkan gitu ya. Ini film hancur. Even aku tuh nggak apa ya, bukan tipe orang yang bakal ngedebat. Maksudnya dalam artian kayak ya ini bagus. Jadi kalau misalnya orang bilang jelek itu hak. Ya, gitu iya loh. benar. Ini beda sama kayak misalnya Madam Web. Oke. Oke gini, kalau Madam Web, Mana web gue berak-berakin anjing. nah ya, kalau misalnya Bang Eno di sini bilang Madam Web at least nilainya 7 aja. Nah, kita debatin sampai subuh nanti. Kita debatin sampai subuh. Turunin sampai 2 Enggak, anjing. gua orang yang bakal bilang 7 kalau tahu bakal didebat ketika lu. Biar ngobrol, biar ngobrol. Yang penting cuan. Iya. Kapitalis. Gue lebih Oke. kepada biar lu rame aja gitu loh, biar Ya. biar gak beli apa sih kalau bahasa Raymond, gue tahu gue gak bakal menang debat, Iya, tapi gue emang pengen bikin lu capek. Rage bait. Aja. Oke, tapi ya pokoknya intinya Joker 2 itu bukan tipe yang kayak gitu. Jadi Joker 2 ini benar-benar memang sekompleks itu, semultilayer itu yang dimana kalau misalnya lu bilang jelek pun nggak apa-apa, kalau gue bilang bagus pun nggak apa-apa. Yeah. Dan oke, sekarang aku kasih tahu ya, kenapa menurut aku bagus gitu. Karena orang salah naruh persepsi, salah naruh ekspektasi terhadap film Joker. Jadi memang yang aku bahas di review kemarin aku itu, ini filmnya nggak perlu. Itu aku akuin. Ya. Film yang sama sekali nggak perlu karena Joker 1 itu udah selesai.
Yes. Udah selesai gitu. Film yang dibuat open ending dibuat terbuka, kita nggak tahu mana realitas mana enggak, udah selesai gitu. Ini Joker. Tapi ketika memang lagi-lagi ini ada keputusan dari WB dan sebagainya dari pihak tertentu gitu ya. Jadi mungkin duit yang ditawarkan gede banget. Jadi si Todd Phillips juga nggak bisa nolak mungkin. Duit nih. Ya. Waduh. Bisa Lady Gaga boy, bisa ngajak Lady Nah, tapi Gaga. menurut aku ini seninya. Menurut aku Todd Phillips ini sebenarnya memang nggak mau, karena dari awal dia nggak mau bikin film kedua. Tapi ketika dia dipaksa untuk melakukan ini, tapi dia membuatnya dengan cara memutarbalikkan. Jadi film Joker 2 itu menurut aku itu memutarbalikkan film pertama. Bener nggak? Oke. Nge-reverse lagi. Oke. Jadi Joker yang udah jadi somebody, kita bilang jadi balik jadi nobody lagi kan? Iya sih. Jadi ini ngomongin ekspektasi aja. Kalau misalnya mungkin Bang Eno bilang pengen, mungkin aku tahu sih semua ekspektasi orang-orang karena Joker udah di titik somebody, kita pengen nge-elevate lagi, apalagi ada Harley Quinn. Yes. Iya kan? Wah, kita pengen dia menguasai, apalagi trailernya emang anjing. Iya, trailernya kan, anjing. Trailernya anjing sih, jujur. Aku juga artis sih, selalu kayak gitu dia trailer tuh suka Dia harus ngeprank. Harus belajar sama MCU untuk bikin trailer. Intinya itu. Iya. Tapi MCU mulai aneh-aneh Iya, juga sih. aneh-aneh. Enggak, maksudnya di era itu kan harusnya MCU Oh iya. trailernya oke dong. Oke lah. Bahkan mereka iya. sampai rela revisi trailer dan lain-lain untuk Ya, itu. at least jauh lebih mending daripada film-film DC lah kalau masalah trailer. Iya. Kacau emang. Iya, cuman itu Joker 2 memang secara ekspektasi makanya aku paham lah ekspektasi orang-orang udah nggak bisa, namanya ekspektasi, namanya otak, mau di gimana pun udah di set di sini. Jadi kalau kini pasti turun. Iya, ditambah trailernya kayak begitu. Tambah trailer kayak gitu. Ekspektasi makin cocok dong nih. Makin cocok gitu. Cuman lagi-lagi kalau aku lebih memikirnya kayak oke, kita clean lagi, kita clean palet lagi, kita benar-benar mulai dari nol lagi. Ya udah, aku menikmati ini sebagai film yang psikologis tanpa ngelihat ini sebagai salah satu source dari superhero. Gue setuju banget kalau yang itu. Oh, Ketika Joker itu oke. dibuang, ketika Oke. namanya jadi Uga Bunga Iya, fit Uga Bunga Girl, Iya. itu akan jadi film bagus. Jadi masalahnya di marketing kan. Masalahnya di IP. Kenapa lu pakai Joker? Oke. Ya, Nah, bisa, ini aku bisa bisa. debatin juga. Ini aku bisa debatin juga. Gini. Ingat gak endingnya Joker 2 kemarin? Joker Iya. 1, Joker 2. Joker 2 endingnya. Iya. Endingnya itu kan dia ditusuk. Iya, sama ditusuk. itu. Sama orang yang ketawa. Menurut aku itu Jokernya. Emang itu Joker Heath Ledger sebenarnya. Dia mau ngarah ke situ. Iya, maksud aku gini. Jadi sebenarnya si Todd Phillips ini udah kasih bahan sapuan di ending. Dia kasih bahan sapu, jadi dia udah mulai bikin netizen recok nih, ya kan? Dia sapu di ending dengan ngasih si Joker yang sebenarnya. Jadi si Todd Phillips si Arthur Fleck itu bukan Joker, tapi dia pemicu. Dia pemicu bagaimana si Joker itu bisa berpikir. Oh, oke, seliar itu. oke. Kalau kita berpikir ini secara film psikologis, this is not bad gitu. Musiknya bagus, Iya. Berarti problemnya di situ. sinematografinya bagus. Karena di Joker 1. Di Betul, ekspektasi. Gak bisa Ben, mau gak mau pala gue, nama film lu Joker 2, Voulez-vous apa? Voleade. Ada Harley Quinn. Iya. Kalau misalnya itu film Ekspektasi gue adalah Joker sama Harley Quinn rampok bang. Ya itu udah. gue gak sampai situ, maksudnya nyanyi dan perjuangan mereka pun gue masih nikmatin. Cuman masalahnya mau gak mau kan pala gue masih inget Joker 1. Iya. Cuman lagi-lagi ya makanya buat kalian ya pasti udah banyak yang maki-maki di komen. Nggak masalah. Dari One Piece sudah maki-maki. Karena even aku yakin ngelantur korps pun ya, fanbase aku pun itu 85% pasti nggak setuju. Pasti bilang Joker, karena Joker memang orang ekspektasi, masa ekspektasi. Tapi aku mencoba untuk berpikir lebih terbuka lagi, lebih Ya, open mind betul. lagi. Ini sebagai film psikologis kalau kita singkirkan Joker Jokernya, jauh-jauh. Makanya Iya. gue bilang, salah di IP, Jokernya dibuang. Iya. Uga Bunga sama Uga Bunga Girl. Iya. Itu bagus. Iya, benar. Karena ada Joker di situ. Apalagi dan itu benar-benar ini ya, maksud aku emang pertama dari timing, target pasarnya itu benar-benar semua campur aduk yang hater semua. Contoh misalnya di Indonesia, orang Indonesia siapa sih yang suka nonton musikal? Kan hitungan Benar sih. Benar. Itu udah satu. Betul. Udah satu. Itu masuk akal. Kedua, fans DC. Ya di Indonesia berapa banyak fans DC Itu gitu? betul. Joker itu setelah The Batman kan? Iya. Setelah The Iya, Batman. setelah The Batman. Ya, Itu. masih mencoba untuk naik lah. Iya kan? Terus yang ketiga, fans superhero. Udah pasti kalau udah ada Joker sama Harley Quinn di poster, fans superhero mau nonton. Iya. Orang Iya. fans superhero mau nonton. Loh, kok jadi musikal tolol kayak begini kan? Jadi itu memang semua opini bercampur aduk jadi satu, hancurlah itu Joker menurut aku. Sebenarnya gitu. pas Tapi cuan kan mereka tetap ya? tetap cuan. Oh nggak tahu sih kalau tapi Kayaknya cuan deh. Lumayan lah. Enggak, tapi ya mungkin paling maksudnya nggak untung gede. Iya, lah. nggak untung Nggak gede. lah. Tapi sebenarnya dari awal Joker 2 udah di-announce jadi musikal, gue ada aneh kayak, hah? Musikal? Yakin? Tapi gue ngerasa itu si direkturnya yang bilang,
suka-suka gue lah gitu. Iya, aku nah itu pinternya si Todd Phillips di mana? Ya, gue ngerti itu. Karena gini, kalau misalnya aku bayangin ya, kalau misal dia berpikir seperti kemauan netizen, dia benar-benar lanjutin kisah Joker sama Harley Quinn, itu pasti malah jadi sampah Iya, menurutku. iya Jadi sih, film iya yang sih. popcorn movie dan itu menghilangkan legacy film Joker pertama. Berarti sekarang kebalikannya Tim. Yang menurut orang-orang bagus banget, jangan film Indonesia. Karena gue tahu lu sangat-sangat punya threshold yang sangat kecil untuk film horor. Indonesia. Horor Indonesia kan Indonesia juga banyak horor. Iya. Boleh nggak nih yang selevel sama Joker filmnya film internasional lah misalnya. Orang-orang bilang bagus banget. Tonton. Menurut lu? Hah? Apaan sih? Iya. Oke. Baru-baru ini ya. Oke, berarti ini jatuhnya sebenarnya bukan overrated kan? Overrated sih. dong. Overrated. Enggak, maksud aku gini loh. Overrated kan berarti kan lu orang nilai 9 tapi menurut lu Iya. 7 aja deh. Iya. Nah, maksud aku gini. Overrated itu kan ada kadarnya kan. Iya. Nah, kalau misalnya overrated yang bisa lebih dikatakan sebagai overrated adalah film yang misalnya bagus banget tapi ternyata biasa aja. Nah, atau misalnya Bang Eno lebih nanya aku film yang bagus tapi ternyata memang menurut aku ya Oke. kurang gitu. Kadarnya gini deh, orang-orang bilang 9, 10, 8 menurut tuh 3. Kayak gitu. Ya kayak gitulah, jangan Mikir. terlalu. Kayak kalau gua kan Weapons overrated menurut Iya. gua, tapi bukan berarti jelek. Iya. Kalau kayak gitu kan pasti banyak kan. Itu banyak, tapi menurut tuh mana yang kayak orang bilang 9, 10, kalau menurut lu Oh, 4 ini mah. oke gini. Kalau internasional kayaknya aku nggak kalau untuk kita ngomongin Hollywood benar-benar ya? pecinta film ya. Mungkin kalau orang awam pasti ya selera orang awam yang Iya. lebih popcorn jadi pasti tinggi-tinggi 10/10 Iya. juga gampang gitu. Dan kalau kita ngomong pecinta film internasional aku sih agak susah ya yang benar-benar sejauh itu. Oke, Reza. iya. Tapi kalau Indonesia banyak. Jangan. Lagi-lagi. Kalau Indonesia Agak susah udah ada nih. listnya, orang udah pada nontonin. Iya. Tapi coba diinget-inget deh apa menurut lu. Ya nggak usah jauh-jauh deh, misalnya cuma 6 lah gitu. Oke lah, biasa aja. Gitu. Nggak se-off Paling itu sih. paling bawah yang bisa lu dapetin deh, entah itu 7 atau 6 atau bahkan lu baru inget gitu. Oke, gua sebut-sebut deh. Biasanya beberapa orang tuh nggak suka sama, beberapa orang suka banget sama ini apa? Justice League Snyder Cut. Snyder Cut. Oh iya, Justice League Snyder Cut. Ya, sebenarnya biasa aja. Aku ada satu deh. Apa? Tenet. Tenet. Tenet mah Jep. Tenet. Siapa yang suka? Fans Nolan bro. Ya. Mana ada Tenet bagus? Nolan anjing lu. Aneh lu. Lu Ya, Ya kalau mundur. lu kemakan sama Christopher Nolan nabrakin pesawat. Pernyataan saya langsung dilegitimin dilegitimasi kan. Enggak, gue demen kalau ngamukin di sini gitu loh kan. Jadi kalau ada fans-fans yang udah ini gue biasa gue serang. Tapi banyak yang kayak gini gitu. Mungkin Tenet terlalu umum gak sih? Iya, maksudnya Maksudnya majority manusia masih bilang Tenet mah. enggak tahu ya. Ini deh, ada dari komunitas kita, di komunitas Twitter, Incantation. Udah nonton belum? Incantation. Incantation itu yang mana ya? Incantation mah jelek atuh. Udah nonton nggak? Tidur nggak? Iya. Oh, Gua tidur. enggak, gue kasih tau deh yang paling renyah di gue deh. Apa? John Wick. Gue tidur juga. Nih, dia tidur, dia gak suka John Wick. Gue tidur. Gue suka banget. Jujur gue tidur, John Wick. John Wick. Aku selalu nilai film itu berdasarkan genre. Yeah, Ini mungkin oke. kita ngomongin parameter lagi Yeah, beda lagi yeah. pasti ya. Cuman kalau aku nilai begini, nah buat aku John Wick itu bukan film serius. Iya. Film hiburan. Dan untuk film hiburan, dia film bagus menurut aku. Betul. Makanya dia tidur. Iya. Tidur gue. Enggak, kelamaan ininya anjing. Apa sih? Dia pengen banget. Dia pengen Aura farming dong. Awal Aura kali. Gini loh. Gak paham, otak lu kan nyampe. Berantem mulu. Narasinya mana gitu. Gila, kalau misalnya John Wick tanpa aura farming itu film sampah, men. Iya. Tapi kelamaan. Kalau ngejelasin terlalu detail tentang ini ya juga jadi. Beda, mending nonton apa James Bond gitu kan. MI. Ya itu gak apa-apa. Oke, Gua ada ketemu nonton. belum di kepala lu mungkin yang menurut lu bawah banget nih gitu. Kalau Tenet mah Tenet. enggak, lu enggak subur umur ya ketemu orang Iya. langsung nih yang bilang Tenet bagus lu doang yuk. Di hidup gua. Banyak loh, Bang. Banyak tapi Iya, maksudnya kalau fans Nolan, Karena, yang iya. bukan maksudnya kan kalau teman-teman gitu, teman-teman. Nonton Tenet kan ditontonnya kita nggak salah streaming ya, karena nggak ini ya. Waktu kan Covid kan nggak salah kan. Enggak pada ini. Nah lagi-lagi gini, masalah gini, kalau misalnya kita ngomongin parameter buat orang awam, itu memang soalnya range antara orang yang ngerti film sama orang awam itu kan jauh banget. jauh banget. Susahnya Iya, gitu bener, gitu. bener, Makanya bener, ya bener. kalau mau ya mungkin Tenet yang benar-benar emang fans fanatik Nolan ya emang udah terlalu mendewa-dewakan. Dewa-dewakan. Nolan. ya. IMAX. Oke. Gua tanya Oke. ya, gua tanya lu ya. Dan Creek Dunkirk bagus lah anjing apa sih? Nggak, maksud aku lagi-lagi Nolan itu mohon maaf banget ya.
buat aku sih bukan di top 10 sutradara masa. Gila mulutnya. Sebenarnya iya. Bro, gue sebenci-bencinya sama Lo film-film bukan Nolan. Cinefil, no? Ya gue bukan. Masih ada yang lebih bagus daripada Nolan. Enggak, tapi gini, Bro. lagi-lagi gini parameternya dulu dong. Iya. Ya kan? Parameternya gini. Kalau misalnya kita ngomongin influensional, ngomongin secara pengaruh, apalagi kalau mungkin ya kalau misalnya kita ngomongin era modern, misalnya abad 1921, oke Nolan pasti masuk definitely. Iya. Ya kan? Tapi all time enggak. All time enggak. Gitu loh. Jadi maksudnya Nolan itu untuk di generasi sekarang dia memberikan sesuatu kebaruan, tapi sebenarnya enggak sespesial itu kalau misalnya kita ngomongin sama sutradara yang dulu lagi gitu. Gua mau nggak mau jatuh cinta sama film-film nama Nolan sih. Emang tapi jujur film-film barunya dia apaan gitu loh. Ya. Bahkan Nolan, lu kesukaan lu apa tahu? Trilogi Dark Knight kan? Tahu gua. bagus tapi kan. Bagus bener. Tapi menurut aku Oppenheimer bagus banget. Oppenheimer Buat aku bagus banget. gua nggak bilang bagus banget tapi oke. Dunkirk gue juga bilang gue jujur gue tidur sih Dunkirk. Dan kan lu gak suka gak ada hairstyle. Gak bukan. Anjing. Baik banget. Oke, berarti top 3 Nolan. Batman trilogi. Selain Batman Dark Knight Begins, oke. Dark Knight Rises, Dark Knight. Oke. Inception. Ya, oke. Terus apa lagi ya? Dark Knight. Ya, oke. Dark Knight Rises. Apa? Memento. Iya Memento kayak. Memento pusing sih. Enggak, gua gue lupa dulu. judul filmnya yang Yang gak nyampe, otak gue gak nyampe Memento. apa sih judul filmnya dulu yang hitam putih yang film pendek dia? Following ya? Yang ngikutin maling. Atau Following. Following ya? Hitam putih, Memento juga hitam putih. Iya sih. Memento hitam putih. Hah? Iya gak Ini sih? gue yang bego apa gimana nih? Memento hitam putih, Ya tapi kan, itu beda timeline. Beda timeline, yang iya. satu warna-warni, satu Satu hitam. Makanya. putih. Oh. Nah, juga hitam putih anjing. Enggak Following seingat aku. Itu bener gak sih Christopher Nolan tuh katanya buta warna beneran? Enggak tahu itu. Tapi tuh ada Aku film-film baru tahu dia itu dulu- malah. Makanya film-film dia banyak yang hitam putih katanya dulu. Gue gak tahu itu bener apa enggak. Udah pakai Enggak, kalau aku sih emang itu stylenya dia dalam bagaimana bikin penonton paham sama timeline dia, Iya, makanya iya. dirubah sama berdasarkan color grading kan. Iya, iya. Cuman tapi kalau aku nih top 3 Nolan, aku satu Oppenheimer, Oke. Aman. aku 2 The Dark Knight. Oke. Base. Base. Yang nanya yang mana nih? Dark Knight itu yang kedua namanya Dark Knight. Ada Night Knight. Gak mungkin Rises dong. Kan ada Batman Oh ya, Batman Begins, Begins, The Dark Knight, Dark Knight Rises. Ya, oke. Ayolah, masa gue pilih band mati tolol kayak begitu. sih, Di band mati tolol oke. sih. Peringkat 3 aku The Prestige, tau gak? Oh. Si Adu sulap. ini, Adu sulap. Iya. Ada Tesla. Ingat Iya itu gua. bagus. Iya. Depresis bagus sih. Cuman lagi-lagi, nah itu yang jadi masalah dari Nolan ini adalah dia tahu. Nah ini aku mungkin ini bakal jadi perdebatan, tapi aku selalu ngerasa kayak ada persamaan antara Nolan sama Joko Anwar. Betul baru gue mau ngomong. Anjing. Ini bukan teknik pencerdaraannya ya, Iya. bukan. Maksudnya gimana cara dia nge-branding filmnya? Iya benar. Ya lu masa gak ngerasa sih bang? Enggak. Nolan nih. Wah Parah Nolan. lo, dia bukan seni film. Santai Oke. aja. Enggak. Santai, Ya udah, chill. gini. Nolan ngeluarin film. Wah aku mau nonton film Nolan. Jokan ngeluarin film. Wah aku mau nonton film Jokan. Masa gitu nggak? Ngasa sih? Kalau gue sih kayak gitu ngasanya. Oke. Lagi-lagi, sorry Bang Jokan. Jokan ya. Dia ya, bukan kita Bang ya. Nggak, tapi Bang Jokan kalau ngomongin lokal one of the best buat aku, Iya. gitu ya. Cuman kan kita harus cari parameter yang lebih tinggi lagi dong. Kita ngomongin udah internasional lah. Lagi-lagi untuk ngomongin internasional ya Bang Jokan itu banyak, bukannya selalu ya. Ada film bagus kayak Seks Obur bagus banget menurut aku, tapi Dari banyak yang Johnny Pick, overhype gitu loh. Ngerti Ya, nggak? ya. Overhype tapi memang penonton itu jadi mencoba untuk mengikuti mencoba untuk menjadi pintar seperti yang lain. Padahal dia nggak paham. Oh FOMO. Nah, Nolan itu persis tuh begitu menurut aku. Iyalah Oppenheimer bro. Persis gitu. Lagi-lagi Oppenheimer gap. Bukan, banyak orang yang nonton Oppenheimer karena FOMO. Karena juga Barbie Hama juga. Percaya sama gua. Oke. Ini sekarang kita judgmental sekarang. Oke, Saatnya judgmental. boleh. apa nih maksudnya? Apa nih?
Nggak, tapi kok sebelum judgmental gue pengen semacam ini dulu deh. Ada menurut gue ada nilai menarik yang mungkin banyak penonton nggak tangkap gitu. Bahwa kita seru untuk mendebatkan ini, men. Ngerti gak sih? Apa? Oke. Ngerti gak sih? Gue tuh dapetin sentimen kalau netizen Indonesia tuh belum terbiasa berdebat kayak gini, bro. Sadar gak lo? Itu yang berkali-kali. Iya. Itu yang ngelantur selalu coba gitu. Iya. Gue mencoba untuk mengacak otak netizen. Karena kalau misalnya otak netizen itu nggak terbiasa diacak. Cuman terbiasa dengan omongan-omongan yang diplomatis. Semua reviewer ngomongin satu hal yang sama. Ya orang pasti argumen di satu pihak dong. Kalau ada satu, ibarat gini, kita misalnya ada di misalnya di mana ya, di Inggris lah misalnya, Inggris bagian barat atau bagian mana yang di mana di situ nggak ada orang kulit hitam, sekalinya ada orang kulit hitam pasti rasisme tinggi sekali di situ kan. Betul. Ini segampang itulah. Gue juga menarik banget kayak banyak orang tuh masih belum nangkep. Kan gue baca komen-komen di video lu juga gitu ya. Banyak yang sentimennya tuh bener-bener sampai yang kayak Lu nggak paham lah. iya, Pak. Lu apa? Gue lupa. Ada kalimatnya kayak gini kayak, coba film lu mana, Tim? Tunjukin gitu. Emang lu bisa bikin film? Emang lu bisa bikin film? Emang lu bisa bikin film? Level IQ terendah itu. Itu IQ anak SMP lah ya. Nah, tapi ini ada yang menurut gue so bijak, tapi jatuhnya jadi ngeselin. Nah itu. Itu adalah, ya Tim balik ke selera masing-masing kali. Kata gue, Iya. Makanya dia bikin video. yang larang lu bikin video tentang selera lu siapa? Kagak ada. Nah itu orang nggak bisa. Emang orang Indonesia tuh selalu masalah di sini. Masih Masalah belum, menurut gue tuh mereka tuh masih belum ngerti bahwa kayak tadi kan gue beda sama dia, dia beda sama ini segala macam. Kita satu meja tetap biasa aja, pulang ya pulang gitu loh. Gue percaya tapi ada masanya. Iya, gue ngelihat lu beberapa orang tuh di kita juga di Clean Sound gitu, di lu gitu, kayak bener-bener itu bener-bener ditangkap hati loh kayak. Iya. Lu gue tunggu blunder lu kayak gitu loh. Gue tunggu fall down lu gara-gara udah ngatain film gue jelek gitu kayak. Ya, jangankan netizen, konten kreator juga begitu sama. Ada. Tapi dari sini gue mau ngajak ke teman-teman yang nonton gitu bahwa ya emang kayak gini tongkrongan harus di comment section tuh lu juga ngata-ngatain gue. Asik aja Chill maksudnya. aja kita mah. Gue bilang banget sih Eno bilang ini, tapi gue juga kayak chill jawabnya. Nah kadang-kadang tuh sampai yang dibawa gitu, ngerti gak sih lo? Dicari, dikomenin terus, ditemukan kesalahan berpikirnya dan lain-lain gitu. Bahkan di beberapa kali kesempatan tuh kita kayak misalnya ganti opini gitu. Setelah ngobrol jadi suka gitu, ngerti gak sih lo? Itu kan manusiawi banget. Dianggap kayak, Terus di bring up gitu ya, kayak. menjilat diri sendiri terus di bring up, diangkat-angkat terus kayak Udahlah. apa sih lu? Gitu loh, santai aja kali gitu loh. Hidup kayak begini emang gitu loh. Sekarang waktunya judgmental debat mampus, oke? Apa? Film favorit kita bertiga, lu silakan komentarin setai-tainya lu, sesuka-suka lu. Kita Aduh, film favorit ya? film favorit sepanjang masa. Lu dulu. Sabar, gue lagi mikir ya. Oh jadi aku berhak untuk mengkritik gitu ya? Oh serasa. Bebas. Jangankan ditanya, udah pasti berhak dan kita Iya. malah pengen lu mengkritik. Aman aja. Seberapa jelek itu film menurut lo? Atau lu Luar pengen negeri. Luar negeri apa negeri? satu film terbaik sepanjang masa itu mau film dari negara Irlandia atau Honduras. Oke, aku ini lagi ya. Mungkin berarti aku ngambil parameternya itu lebih di film terbaik kali ya. Jadi maksudnya dalam artian kenapa dia bilang ini film bagus banget. Oke. Ya. Gitu ya. Oke. Ya, Karena tunggu, kalau terhibur soalnya aku gak bisa debat. Let meeting Iya. ya. Let meeting Kalau terhibur ya. aku gak bisa debat. Let meeting ya. Lama nih, ayo. Oke, gua dulu ya. Ntar lu kelamaan. Ya. Ini mah takut di judgmental. Tahu. Gue lagi cari yang bagus sih. Gue dulu sempat bilang 12 Angry Men. Gue pernah bilang film-film India, tapi gue akhir-akhir ini baru sadar ternyata film terbaik gue itu film yang hampir gak kepikiran sama gue. Tapi ini menurut gue secara semuanya itu terbaik ternyata. Kung Fu Hustle. Ya itu dong. Ternyata itu film terbaik gue, men. Tapi iya Kung sih Fu Hustle. komedi banget. Lu tahu kan Kung Fu Hustle kan? Tahu kan? Stephen Chow. Iya. Ya kan? Film terakhir terbaik dia. Setelah itu dia tidak Udahlah ya. Udahlah ya tidak kalau itu bisa mah. mengulang kesuksesannya menurut gue. Oke. Jujur ya. Bentar, oke, opini pribadi lu gimana Kung Fu Hustle? Oke, jujur ya. Hah? Buat aku Kung Fu Hustle 10/10. Oke, base. Bukan? Base kan? Bubat nih. Lo nyari yang 10/10 dia kan? Oke. Karena gini, Coba. mungkin orang bingung gitu. Makanya lagi-lagi orang nganggap aku, lah lu biasa bilang 10/10 Godfather, kok jadi Kung Fu Hustle? Pasti kayak begini nih. Emang 10/10 cuma boleh satu aja? Iya, nah gini, maksud aku gini ya. Makanya aku selalu bilang, aku bahas film itu selalu berdasarkan genre. Lu nggak bisa campurin dua film yang dengan genre yang berbeda, terus lu bener-bener dinilai yang satu pasti jauh lebih bagus dibandingkan yang satu gitu. Kalau misalnya memang nggak terlalu beda-beda tipis ya gitu ya. Nah, kayak Kung Fu Hustle jelas genre komedi, dan kalau kita ngomongin komedi, the GOAT. Gitu. Absolute Cinema udah nggak bisa didebat sih. Karena gimana cara dia make karakter sebanyak itu? Iya. Dan itu pakai bahasa yang bukan bahasa kita lagi ya. Bukan bahasa kita. Dan
gimana cara dia menggunakan visual efek yang tolol. Iya, visual efek tolol. Tapi memperlucu. Jadi untuk komedinya dia malah nge-elevate komedinya lagi kan. Gitu. Kayak misalnya bocil yang di kerumunan gitu kan. Pas maju tiba-tiba anjing. Jadi sih. Itu lucu banget aja. Oke lah. Tapi gue 10/10 buat kepuasan. Karena gue juga ngeliat komedi di situ, gue juga ngeliat romansa juga sih di situ. Romansa yang menurut gue sedikit, tapi menurut gue baru inget pas gue nonton lagi tuh, iya ini yang bikin gue suka gitu. Kan si penjualnya itu kan tuli ya, gak bisa ngomong gitu. Gak bisa menyampaikan apa yang dia mau gitu. Tapi ternyata itu semua gak perlu disampaikan. Itu semua ditunjukkan. Anjing. Iya. Selalu loh si Stephen Chow ini kan. Oke. Shaolin Soccer. Udah. Lu sekarang? Gua kepikiran sama film yang paling gua suka banget deh. La La Land. Wah anjing. Bodo amat. Gua mau di Judgment Day juga bodo amat. Siapa namanya? Ryan Gosling sama Emma Stone. Ryan Gosling. Bukan soal itu. Lagunya literally bagus anjing. Teng. Lagunya bagus. Terus Oke, ini mungkin Judgment Day gak apa-apa. Gimana menurut? Oke, ini mungkin mengejutkan ya. Ini agak shocking. Oke. La La Land. La La Land bro. Lu bayangin yang di kafe si Ryan Gosling main piano. Terus set itu keren banget anjing. Mungkin agak shocking karena dari tadi lu kayak bahasnya film-film yang berat. Iya. Nggak nyangka lu bakal nyebut La La Land. Enggak, bukan. Oh, enggak. Maksud aku shockingnya mungkin di argumen aku karena buat aku itu 10/10. Ya. Waduh. La La Land bro, the peak bro, kalah sama Moonlight Iya, kalau mau Moonlight ya. Moonlight kalah. Si Emma Stone udah nangis bro, kesian dia di atas. Oke, gini Ada, mungkin. Bang Ema. Oke, mungkin malah justru aku yang kaget kenapa Bang Eno kayaknya Tadi karena dia tuh gini, dia tuh di image dia di clean sound ya. Buat yang lu pada kan selalu nangkep dia kan anak yang tertindas, gak bisa susah ngomong bro. Di balik kamera dia banyak bacot bro. Dan dia tuh ngebacotin film, selalu film-film yang Kubrick, Quentin Tarantino. terus pilihnya La La Land. Iya, yang keluar dari mulut dia film terbaik ternyata La La Land kan. Lu ketawa dong. Lu mention Kubrick gue jadi kepikiran apa Clockwork of Orange ya? Tapi enggak La La Land sih. Kalau Clockwork of Orange gue gak bakal mau watch lagi karena tai itu film anjing. Nah ngerti kan? Jadi dia tuh selama ini nge-branding diri dia tuh di kita-kita. La La Land bro. Film-film berat sinetfil gila gitu loh, elit banget. La La Land bro. Ternyata jawabannya La La Land. lagi-lagi per genre kan. Lagi-lagi Iya. ngomongin musikal, menurut aku satu film yang di atas La La Land satu-satunya itu menurut aku. Les Mis. Bukan, Sound of Music. Oke. Iya, atau mungkin Wizard of Oz, cuman memang itu genre agak beda sedikit gitu ya. Gak ada showman gak masuk, gak ada showman. Enggak lah, lebih menghibur. Gak masuk ya. Gak sumpah men, Hasan gak pernah ngomongin musikal. Demi apa? Film musikal di sini. Kalau aku mencoba menebak secara psikologis ya, kayaknya karena tadi aku ngomongin by genre, dia langsung milih gitu. Yang genre, ini genre. Yang top of mind-nya kan. Enggak, kalau gue kan gini, satu. Itu film sering banget gue rewatch karena bagus, gue suka banget. Apa? Ryan Gosling is me? Enggak, gue lebih ke when ya. Kedua, kalau lu perhatiin video-video yang gue edit, biasanya itu banyak footage La La Land. Makanya gue mikir, apa yang sering gue pakai footage-footage? Gak sumpah, men, dia gak pernah ngomongin La La Land di sini, men. Iya sih. Gak pernah, bro. Anjir, bagus banget, men. Oke. Kalau gua Ini udah di final. Itu nih, masih di. Aduh, anjing. Iya, mission. kalau terfavorit gue ya. Bukan terbaik kan? Terbaik dari tadi gak ganti-ganti. Enggak, dari tadi kita ngomong terbaik. Kalau misalnya favorit mah susah gitu. Iya. Oke. Terbaik. Apa aja? Hereditary. Ini menurut aku secara psikologis mereka milih genre yang segmented, terus dia milih top of mind ya. Udah fix banget nih. Tadi harus aku Gak jujur lo sama diri. Iya. Hereditary. Mau apa film kartun Toy Story? Superhero Garis Putih Galaxy 3. Apa? Garis Putih Galaxy 3. Oke. Ini bisa didebatin. Oke. Ceta. Nggak, balik ke Hereditary aja. Bener, itu film yang bakal lu patengin bahwa itu film terbaik gitu kalau ditanya langsung. Hereditary. Oke, Nggak mungkin kayak. Gak mungkin. Kelihatan banget nggak mungkin. Kelihatan. Kalau kayak gue udah ready dari tadi, gue tinggal jawab. Kalau Hereditary kenapa? Apa yang salah dengan Enggak, lu tadi kan ya Hereditary belum dibahas. Lu berapa? Hereditary menurut lu 10/10? Sebagai horor ya? Mungkin iya mungkin enggak 10/10 tapi mungkin 95-96 lah. One of the best horror movie gitu ya. Karena memang Gue gak bisa sampai ke situ 4 hari. ya sutradaranya Ari Aster ya. Tidur gue. Tapi memang ini kebetulan nih emang pas semua nih. Karena gini,
Kalau Kung Fu Hustle aku Komedi. jarang banget ngomongin sebenarnya komedi, tapi ini pas banget emang Yeah. komedi memang menurut aku the GOAT. Tapi Musikal. La La Land ini memang kalau Bang Eno nanya sama aku film favorit aku apa? Film favorit aku tuh Whiplash. Oh, Itu dia. Oh, Waduh. ya. Gua belum nonton. Tapi kalau Whiplash Belum, gua cuma dengerin lagunya doang gitu. Gua belum nonton. Mau nonton tapi udah nggak ada di Netflix. Gua mau nonton. Shame anjing. Shame on you Gua bro. mau nonton. Shame on you bro. itu orang-orangan Mr. Fantastic loh yang main lo. Say that again. Ternyata gue masuk sini kayak pindah isekai ya. Whiplash dik banget sih. Iya, ntar gue nonton lah. Di mana? Ini nggak ada. Belum. Udah 4 kali ngulang ya. Ya udah nonton short filmnya dulu, short movie-nya. Justru kalau nonton short movie-nya bakal ngaco sih. Mendingan nonton yang Oh iya langsung sih. aja. Langsung. Enggak lah, Whiplash gampang dinikmati sama semua orang. Nah, saudaranya sama, Damien Chazelle. Damien Chazelle. Oh iya benar. Whiplash sama Aku ngerasa tuh dia ya mungkin ini kalau ini ngomongin selera ya gitu. Dan La La Land ya treatmentnya gimana cara dia tadi udah Yeah. dijelaskan whip-nya gitu, Yeah. gimana cara dia masukin musik selalu pas dan esensi dia tuh jago bikin film yang agak sebenarnya ngolor ngidul gitu kemana-mana, tapi maksudnya sebenarnya intinya sederhana gitu. Kayak misalnya La La Land ini cuma mengenai Dua patah pasangan, hati, iya, udah patah patah hati, hati yang memang udah lu mau jadi artis, mau jadi musisi, ya lu bebas deh. lu ngerasa cocok satu sama lain tapi memang Tapi impiannya enggak. beda, ya udah nggak bisa gitu. Itu sederhana kan, kayak Whiplash juga sama kan, mengenai guru sama murid udah kompleks selalu. iya. Gua sukanya Damien Chazelle tuh kayak gitu. Nah, makanya gue lebih suka Damien Chazelle daripada Nolan karena Nolan itu selalu big idea. Dia Iya. selalu grande, idenya Ya. Oh iya. Iya. ya kan gitu. Dia ngomongin masalah sosial, dia ngomongin masalah Time travel. otoritas. Iya. Habis itu langsung ngomongin time and space. Iya. Ngomongin sejarah di Oppenheimer. Jadi kayak ya itu Nolan memang selera gitu ya. Jadi oke lah, ini oke semua. Ternyata nggak ada yang bisa Iya. digas mental. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Tapi kalau menurut gua film paling fuck up-nya Ari Aster itu Somar. Bukan. Something wrong with family Ah, apa? itu Oh, itu tahu kan? Itu yang siap, gue gak siap. Ya, di YouTube. Oh, itu Short Gak movie. siap itu gua. Iya. Ya Ari Aster emang jagonya short movie dia. Itu Itu film tolol ya. Gak Itu siap. nggak mau kali, nggak mau gua nonton. Aduh gue gak enak sebut namanya. Tapi ada dia yang ngasih rekomendasi. Iya. Lo nonton ini dong kalau lu suka ini. Pas gue nonton. The fuck lu nemu dari mana? Enggak, gua nggak mau nonton lagi. Gua nggak siap. Lo mau gua nggak mau kalau diajak nonton Tapi lagi. itu Fuck. sebenarnya dari yang lebih bisa didebatin harusnya tuh tanyanya film terbaik tahun ini. Oh. Sementara itu kan lebih jadi nggak bisa curang. Aduh gue lagi jarang nonton film lagi. Gua tahun ini. ada. Oke. Ada. Apa langsung? Pengepungan Bukit Duri. Oke. Shit. Aduh gue Tahun ini ya, tahun ini. Aduh berarti ya gue tinggal meninggal gue. Ya, lu gampang sore udah ambil aja udah. Enggak. Apalagi ya? Tahun itu gue lumayan banyak. Iya sih, ya udah. Soalnya karena gue ketemu Bang Edi. Iya sih gue. Tapi tinggal meninggal. Aku masalahnya sebenarnya di ending sih. Ngerti gue. Gue juga kritik banyak di menuju ending tuh mulai agak ragu dia sama director treatment yang udah bagus dia buat di awal. Iya, kan dari awal rapi. Penulisan rapi. Bahkan sampai di akhir yang awalnya aku pikirkan ini kan sebenarnya ngomongin dualitas ya, Iya. antara sesama orang penipu kan, Iya. seseorang pengen pamer. Dualismenya itu Iya. tiba-tiba tengah jalan dihancurin begitu aja. Iya, tapi mau coba dirapihin di bagian akhir yang di lift, Yang inget kan? tapi nggak kesapu, nggak kesapu. Nggak nyatu. Nggak kesapu Iya, sama sekali. Iya. Padahal itu rivalry yang gue tunggu sih. Iya, Padahal. bagus itu padahal. Itu rivalry Itu yang keren bener-bener banget, gua tunggu. Bang Kristo. Oke. Wah gila udah 1 jam ngobrol anjir. Ini di versi cut kalian tonton nih ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi dong buat Timo dari London. Tapi tenang aja dia masih kita sandra di sini karena kita akan ngomongin versi penghakiman Dada dan One Piece. Tapi episode yang sekarang udah tutup dulu. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa komen di bawah kira-kira film favorit kalian apa dan silakan komen film paling tolol yang dibilang bagus sama Timo ya. Ya. Pasti Joker. Oke, thank you semua udah nonton. Jangan lupa like video ini dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa juga nonton ke Ngelantur. Channel-channelnya juga udah mulai nge-review anime. Jadi silakan di hardik ya. Dan ya untuk kita semua, stay clean and sound.